wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga masih semangat ya belajarnya. Dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita melakukan pembelajaran secara interaktif, jadi teman-teman atau adik-adik bisa absen terlebih dahulu di kolom komentar ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang letak dan luas Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang judulnya Indonesia Tanah Air Beta. Nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia Tanah Air Beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, baiklah, semoga dengan menyanyikan lagu nasional ini kita semakin semangat dalam belajar ya. Nah, oh iya, jangan lupa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sambil menyiapkan alat tulis, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, jadi pada pembelajaran materi letak dan luas Indonesia, diharapkan para siswa mampu untuk menjelaskan pengertian peta. Kemudian yang kedua, mampu untuk menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen penyusun peta. Yang ketiga yaitu menjelaskan letak dan luas Indonesia secara astronomis dan geografis. Dan yang keempat, mampu menemukan adanya pengaruh letak astronomis dan geografis Indonesia pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu tentang pengertian peta, kemudian komponen-komponennya, kemudian yang ketiga tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia beserta luas wilayahnya, dan yang terakhir tentang pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia itu. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama ya. Di jenjang sebelumnya, yaitu di SD atau MI, mungkin adik-adik atau teman-teman ini sudah belajar kan tentang apa itu peta. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan apa itu peta? Ya, benar. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, di sini saya mempunyai contoh peta, yaitu peta Provinsi Jawa Timur seperti ini. Ini merupakan contoh dari peta, di mana peta itu kan sebuah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dan menggunakan skala tertentu. Jadi ada perbandingannya pada kenyataan sesungguhnya itu. Nah, lalu kita akan ke materi selanjutnya tentang komponen peta. Apa itu komponen? Komponen adalah bagian atau unsur-unsur. Nah, jadi dengan mempelajari komponen peta, diharapkan kita akan bisa dengan mudah untuk membaca sebuah peta. Gitu. Jadi apa saja komponen yang ada pada peta? Komponen yang ada peta yang pertama yaitu judul. Nah, biasanya judul peta itu terletak di
tengah atas atau biasanya di sebelah kanan atas ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya ini legenda. Legenda itu berisi keterangan-keterangan simbol. Seperti ini gambar legendanya. Dan ada juga simbolnya seperti simbol ibu kota, simbol gunung berapi, kemudian simbol jalan raya maupun jalur kereta api, seperti itu simbolnya. Kemudian ada juga yang namanya warna peta. Nah, di sini mungkin bisa teman-teman lihat ya, ini ada warna hijau tua, hijau muda, terus kuning, ada juga yang oranye ataupun kecoklatan. Nah, warna-warna ini menunjukkan ketinggian suatu tempat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya ini orientasi atau arah mata angin. Jadi ada arah utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian ada yang namanya skala. Di sini di peta Jawa Timur ini tertulis bahwa skalanya yaitu 1:1.660.000. Kemudian ada juga yang namanya inset. Inset, ingat nggak? Inset itu adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Nah, jadi di sini ada insert Pulau Jawa yang menunjukkan di mana sih letak dari provinsi Jawa Timur itu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya garis tepi. Ya, peta pasti memiliki garis tepinya. Ada juga yang namanya garis bujur dan garis lintang. Ini adalah garis bujur ya, kemudian ini garis lintang. Kemudian biasanya peta juga ada tertulis sumber dan tahun pembuatannya gitu. Nah, itulah komponen-komponen yang ada dalam sebuah peta. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang luas dan letak Indonesia. Apa itu letak dan luas? Nah, letak itu adalah posisi atau kedudukan dari suatu tempat atau wilayah. Sedangkan luas itu berhubungan dengan ukuran lebar atau besar dari suatu wilayah. Jadi, apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Misalnya, saya tunjukkan di peta Indonesia. Nah, kan letak astronomis itu berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis yang melingkari bumi. Nah, jadi sebuah garis khayal yang melingkari bumi. Jadi dari sini, dari sebelah barat ke sebelah timur melingkari bumi. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan, yang ada di bawah peta. Nah, seperti itu. Terus berapa sih letak astronomis Indonesia itu? Masih ingat? Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu. Nah, kita lanjut ke letak geografis. Masih ingat letak geografis itu apa? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan letak sesungguhnya di permukaan bumi. Nah, gimana letak Indonesia secara geografis itu terletak di mana? Masih ingat? Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Benua apa saja itu?
Yang pertama yaitu benua Asia yang berada di sebelah utara dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan. Kemudian ada Samudra Hindia yang letaknya di sebelah barat dan Samudra Pasifik yang letaknya di sebelah timur Indonesia. Itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahas tentang batas-batas wilayah Indonesia. Nah, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan wilayah Malaysia, Singapura, kemudian Pulau Palau dan Laut Cina Selatan. Kemudian untuk sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Timor Leste di sini ya, dan Samudra Hindia. Kemudian untuk sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Untuk sebelah baratnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, selanjutnya apakah kalian tahu berapa luas wilayah Indonesia? Tahu? Ya, luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.922.570 km persegi dan untuk luas lautannya sekitar 3.257.483 km persegi. Wah, sangat luas sekali ya. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 13.466 pulau. Dan wilayah Indonesia ini hampir sama luasnya dengan wilayah Amerika Serikat. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki 2 jenis musim. Itu musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Dan Indonesia juga memiliki iklim tropis. Kemudian selanjutnya Indonesia memiliki keragaman budaya karena letaknya yang berada di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi ada beragam budaya dan ragam flora fauna yang ada di Indonesia. Kemudian Indonesia dikenal sebagai jalur perdagangan dunia. Nah, karena letaknya strategis ini, Indonesia sering menjadi tempat singgah bagi perdagangan luar negeri. Kemudian Indonesia memiliki 3 daerah pembagian waktu. Nah, ini merupakan salah satu pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Jadi Indonesia memiliki 3 pembagian waktu. Apa saja? Yang pertama yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, terus waktu Indonesia Tengah atau WIT, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Nah, itu. Nah, baiklah, kita telah berada di ujung materi. Kita telah selesai mempelajari materi letak dan luas Indonesia. Apakah teman-teman merasa lelah atau masih semangat untuk belajar? Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan terlebih dahulu dari materi yang pertama, yaitu tentang peta. Peta tadi adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang data dengan menggunakan skala tertentu. Nah, tadi kan contohnya seperti peta Provinsi Jawa Timur. Nah, di situ ada komponen-komponennya, misalnya seperti judul peta, kemudian skala peta, kemudian ada orientasi atau arah mata angin, ada juga insert, ada juga simbol, legenda,
kemudian sumber dan tahun pembuatan, kemudian ada garis tepi dan garis lintang serta garis bujur itu. Nah, mungkin itu komponen-komponen yang ada pada peta. Kemudian letak astronomis. Nah, letak astronomis Indonesia tadi terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan untuk letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk luas daratannya, Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1.992.570 km persegi. Kemudian untuk pengaruhnya tadi, pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia, yaitu Indonesia memiliki iklim yang tropis sehingga memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian memiliki dua musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian Indonesia menjadi jalur pelayaran perdagangan luar negeri. Kemudian Indonesia memiliki tadi 3 pembagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, mungkin itulah tadi ringkasan dari materi pada siang hari ini. Semoga pembelajaran pada siang hari ini mampu memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan semoga tetap semangat ya dalam belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya.